Pelatih kiper timnas Indonesia bertemu Cyrus Margono di Kosovo. Media Vietnam mulai ikut campur. Soal naturalisasi timnas Indonesia, sebut kalau PSSI-nya Vietnam, VFF lebih eksklusif. Jenna De Jong sebut PSSI memutarbalikkan fakta soal cerita. Sebenarnya ia diperlakukan tak profesional. Carlos Pena minta Muhammad Ferrari. Tetap di Persija, laga lawan Manchester United tidak penting. Apakah Emil Audero terancam batal debu bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina? Sang penjaga gawang dihadapkan situasi tak terduga. Pelatih kiper timnas Indonesia bertemu Cyrus Margono di Kosovo. Mereka berfoto bersama di sebuah lapangan. Foto itu dipamerkan oleh Cyrus Margono sendiri di story Instagramnya. Meski baru menjalani musim pertamanya secara penuh di Superliga Kosovo, penampilannya sudah tergolong konsisten dan meyakinkan. Ia mencatatkan 12 penampilan hingga pekan ke-30 dan di pertandingan terbaru melawan Gilani, kontribusinya begitu menonjol. Tak heran jika ia masuk dalam daftar Team of the Week berkat penampilan gemilangnya. Cyrus bukan sekadar pemain asing yang meramaikan kompetisi, tetapi telah menjelma sebagai tulang punggung lini belakang Dukak Jini. 3 kali berhasil menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan, clean sheet, serta 1 assist yang membuktikan kontribusinya dalam permainan transisi dari belakang. Menariknya, meski berposisi sebagai penjaga gawang, Cyrus kerap terlibat dalam proses membangun serangan dari lini belakang. Ini menjadi indikasi bahwa dia memahami peran modern seorang kiper, yaitu sebagai pemain pertama yang memulai serangan. Musim ini, ia hanya menerima 1 kartu kuning, mencerminkan kedisiplinan dan kemampuan membaca permainan dengan baik. Kedisiplinan ini menjadi nilai tambah yang sering kali diabaikan ketika membicarakan kualitas seorang kiper muda. Liga Kosovo memang belum termasuk dalam jajaran kompetisi elit Eropa. Namun atmosfer kompetitif yang dimilikinya tidak bisa diremehkan. Banyak pemain muda yang berkembang di sini karena mendapatkan menit bermain yang cukup dan tekanan yang membentuk mental juara. Bagi Cyrus, pengalaman bermain di Eropa Timur memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan gaya sepak bola yang berbeda. Ia belajar tentang cara membaca strategi lawan, memimpin barisan pertahanan, hingga mengelola tekanan dalam pertandingan krusial. Latar belakang multinasional Cyrus Margono membuka peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan jumlah menit bermain yang stabil dan kontribusi positif di level klub, Cyrus memiliki nilai tawar tinggi sebagai opsi penjaga gawang masa depan Indonesia. Jika tren positifnya terus berlanjut, tak menutup kemungkinan ia akan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Usianya yang masih 23 tahun memberikan ruang waktu cukup panjang untuk berkembang dan bersaing secara sehat dengan kiper-kiper lokal lainnya. Cyrus Margono saat ini berada di fase penting dalam karier profesionalnya. Bermain di Liga Kosovo menjadi batu loncatan yang membuka peluang menuju kompetisi yang lebih besar di Eropa. Jika berhasil mempertahankan performa dan memperluas pengalaman, klub-klub dari liga dengan level lebih tinggi bukan tidak mungkin meliriknya. Media Vietnam mulai ikut campur. Soal naturalisasi timnas Indonesia, sebut kalau PSSI-nya Vietnam, VFF, lebih eksklusif. Program naturalisasi yang dijalankan PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan hasil positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Tom Hee berhasil mengangkat performa Garuda ke level yang lebih kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Meski terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa naturalisasi adalah jaminan prestasi, program ini terbukti membawa angin segar. Menariknya, keberhasilan Indonesia ini juga mulai diikuti oleh negara-negara tetangga. Vietnam dan Malaysia, misalnya, sama-sama aktif menjalankan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Malaysia memilih pendekatan yang relatif mirip dengan Indonesia, yaitu mencari pemain keturunan Melayu atau Asia Tenggara. Namun, mereka juga membuka pintu bagi pemain asing tanpa ikatan darah,
seperti Endrick Dos Santos dan Paulo Josue, Brasil, serta Romel Morales, Kolombia. Sementara itu, media Vietnam Vapluat mengklaim bahwa pendekatan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, lebih eksklusif dan strategis dibandingkan negara-negara lain. Mereka menyoroti keberhasilan naturalisasi Nguyen Xuan Son, pemain asal Brasil dengan nama lahir Rafael Son. Meski tidak memiliki garis keturunan Vietnam, ia dianggap pantas mendapat paspor Vietnam karena kontribusi dan performanya di Liga Vietnam sejak 2020. Media dan supporter Asia Tenggara telah menyatakan kekaguman terhadap sepak bola Vietnam karena kami secara selektif dan strategis memilih pemain naturalisasi, tulis Vapluat. Media itu juga menyindir pendekatan naturalisasi massal yang dilakukan oleh negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan China. Alih-alih melakukan seleksi massal seperti tim-tim lain, publik memuji pemain naturalisasi kami seperti Nguyen Xuan Son yang dinilai berbeda dari pemain naturalisasi negara lain. Vietnam menekankan bahwa naturalisasi mereka tidak menghilangkan identitas permainan. Tren naturalisasi sepak bola Vietnam masih mempertahankan jati diri, tidak kehilangan gaya bermain dan semangat juang. Lanjut Vapluat. Mereka memuji integritas dan sikap Rafael Son sebagai faktor utama kesuksesannya menjadi bagian dari tim nasional. Bandingkan dengan Indonesia, yang dalam beberapa waktu terakhir justru mulai lebih fokus kepada pemain berdarah Indonesia. PSSI menarget pemain keturunan yang punya rasa keterikatan emosional dengan tanah air, seperti Justin Hobner dan Jay Itzes. Ini menjadi pembeda dengan era awal naturalisasi, seperti saat Christian Gonzalez, striker asal Uruguay menjadi ikon timnas karena performa gemilangnya di Liga Indonesia. Di sisi lain, Jenna De Jong sebut PSSI memutarbalikkan fakta soal cerita. Sebenarnya ia diperlakukan tak profesional. Drama antara Jenna De Jong masih berlanjut. Sang pemain memberi respons usai PSSI melalui salah satu anggota exco-nya Arya Sinulinga merilis pernyataan. Awalnya Jenna De Jong memutuskan urung memilih bisa membela timnas Indonesia lewat postingan Instagram pribadinya. Jenna mengaku mendapat perlakuan tidak profesional selama proses jadi calon naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun dirinya tidak bercerita lebih detail mengenai apa hal yang tidak profesional yang ia alami. Demi harga dirinya sebagai pemain profesional, Jenna mengaku perlu memperjuangkan keadilan. Postingan Jenna kemudian direspons oleh salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga, juga melalui unggahan di Instagram. Menurut Arya, Jenna hanya kecewa karena namanya tidak masuk rekomendasi pelatih timnas wanita Indonesia. PSSI menegaskan seluruh pemain yang akan diproses naturalisasi perlu melalui persetujuan dan rekomendasi dari pelatih kepala. Dalam hal ini, pelatih kepala timnas wanita Indonesia adalah Satoru Mochizuki. Tadi saya sudah lihat, ada yang ngirim juga, saya cek ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi, kata Arya Sinulinga. Namanya di Jenna, nggak masuk mungkin ya, dan setelah kita cek kan, pemain-pemain ini kan intinya kalau kita proses naturalisasi harus ada rekomendasi pelatih. Ketika nggak ada rekomendasi pelatih, ya nggak bisa kita proses. Mungkin itu yang menyebabkan Jennanya jadi gimana, gitu. Tapi ya kita punya prinsip semua pemain yang akan diproses harus rekomendasi pelatih. Dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain. Jadi itu aja mungkin argumentasinya. Tambahnya, tidak lama berselang, Jenna kembali merilis pernyataan di unggahan Instastory. Meski tak menyebut langsung, Jenna menganggap PSSI memutarbalikan fakta yang terjadi saat ia diperlakukan tak profesional. Tidak mengherankan bagi saya mereka, PSSI memutarbalikan fakta karena cerita semacam ini dapat merugikan federasi, tulisnya. Mengintimidasi agar para gadis tutup mulut, tidak. Beberapa saat kemudian, Jenna memposting ulang pernyataannya di sebuah akun Instagram mengenai kronologi bagaimana ia diperlakukan tak profesional. Ternyata, kejadiannya adalah saat Jenna De Jong dipanggil untuk TC bersama Timnas Wanita Indonesia di Jepang pada Februari 2025 lalu. Saya mendapat panggilan, tetapi saya mengalami cedera ringan,
kata Jenna dilansir dari akun Instagram tersebut. Saya memberitahu mereka dan mereka tahu. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya hanya perlu menunjukkan wajah saya di Jepang karena saya punya banyak penggemar. Saya tidak diizinkan memberitahu seseorang bahwa saya cedera. Saya harus pergi ke Jepang meskipun saya tidak menginginkannya. Mengapa saya harus pergi jika saya tidak dapat bermain? Carlos Pena minta Muhammad Ferrari. Tetap di Persija, laga lawan Manchester United tidak penting. Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, mendapat panggilan dari ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya mengirimkan satu perwakilan. Satu nama lainnya adalah Asnawi Mangkualam. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Surat dari AFF sudah diterima Pak Sekjen, Yunus Nusi, ujar Erick Thohir di Bali United Training Center Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Pak Sekjen sudah lapor saya, ujarnya. Lebih lanjut, Erick Thohir akan berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebelum melepas Asnawi dan Ferrari. Hal tersebut tak terlepas dari adanya agenda timnas Indonesia yang berlaga di bulan Juni. Bila Patrick Kluivert memberikan izin, PSSI tentu akan melepas Asnawi dan Ferrari. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih timnas Indonesia senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Apakah mereka tentu diundang dengan jadwal camp pelatihan di Bali? Karena tanggalnya agak mepet. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF, jadi terima kasih waktu saja, ujarnya. Perlu diketahui, duel ASEAN All-Stars versus Manchester United dijadwalkan terlaksana di Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025. Sementara itu, pelatih Persija, Carlos Pena, turut memberikan komentar terkait pemanggilan Muhammad Ferrari. Pelatih asal Spanyol itu kemudian memberikan komentar yang tak terduga. Carlos Pena menilai Ferrari lebih baik untuk fokus memperkuat Persija. Apalagi duel melawan Manchester United hanyalah sebuah laga persahabatan. Menurutku lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, kata Carlos Pena. Apakah Emil Audero terancam batal debu bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina? Sang penjaga gawang dihadapkan situasi tak terduga. Emil Audero berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero dijadwalkan tampil sebagai starter menggantikan Maarten Paes yang absen akibat akumulasi kartu. Namun, Emil Audero kini menghadapi situasi tak terduga yang bisa menggagalkan momen penting tersebut. Kiper berusia 28 tahun itu masih harus menyelesaikan kewajibannya bersama Palermo, klub yang sedang berjuang menembus babak play-off promosi ke Serie A Italia. Berdasarkan regulasi Serie B, hanya 3 tim yang promosi ke kasta tertinggi, yakni 2 tim teratas klasemen dan 1 tim dari jalur play-off, yang melibatkan peringkat ketiga hingga ke-8. Saat ini, Palermo masih berada di posisi ke-7 dengan 45 poin dari 33 laga dengan hasil dari 112 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Serie B masih menyisakan 5 pekan hingga akhir musim. Jika Palermo mampu mempertahankan posisi di 8 besar, maka mereka akan masuk babak play-off yang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Mei hingga 1 Juni 2025. Ini berarti Emil Audero bisa saja bertanding di final play-off hanya 4 hari sebelum laga timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Kondisi ini tentu menjadi dilema besar bagi tim pelatih timnas Indonesia. Waktu yang sangat singkat untuk adaptasi, termasuk risiko jet lag, bisa mengganggu kesiapan Emil Audero. Bahkan, jika Palermo terus melaju, Audero kemungkinan tidak sempat bergabung dalam sesi latihan intensif sebelum pertandingan tersebut
yang sangat penting untuk membangun chemistry dengan lini belakang Garuda. Emil Audero Mulyadi, kiper kelahiran Mataram, NTB, 18 Januari 1997, resmi menjadi warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025 setelah melewati proses naturalisasi. Ia telah dipanggil ke Timnas Indonesia untuk pertandingan sebelumnya melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, namun belum sempat tampil karena masih menjadi cadangan. Pengalaman Audero di Eropa cukup mengesankan. Ia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan, dan kini sedang menjalani masa peminjaman di Palermo dari Como. Dengan segudang pengalaman itu, kehadirannya di skuad Garuda sangat dinanti untuk memperkokoh lini belakang Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peluang bermain melawan Cina belum sepenuhnya tertutup, PSSI dan tim pelatih tentu harus menyiapkan rencana alternatif. Pelatih Malaysia sudah tak malu-malu. Lagi bicara soal timnas Indonesia, skuad Patrick Kluivert kini dibilang di level berbeda. Di tengah perkembangan timnas, mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swee, OKS, turut angkat suara. Pelatih yang kini menangani Persis Solo itu memberikan apresiasi tinggi terhadap performa timnas Indonesia yang dinilai mengalami lompatan signifikan. Saya percaya mengejar Piala Dunia bukan hal yang mudah. Tetapi, apa yang bisa kita lihat di Timnas Indonesia? Mereka mempunyai banyak pemain berkualitas, ujar Ong Kim Swee seperti yang dikutip dari situs resmi Liga 1. Ong Kim Swee menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengakui bahwa skuad Garuda berada di jalur yang benar untuk mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Saya percaya Timnas Indonesia berada di level berbeda. Mereka mampu untuk berjaya atau mampu ke peringkat lebih tinggi. Tambahnya, pernyataan ini tentu memiliki bobot tersendiri mengingat rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola. Ketika mantan pelatih Malaysia mulai mengakui kualitas Indonesia secara terbuka, itu menjadi sinyal kuat bahwa kekuatan sepak bola nasional tengah mengalami transformasi besar. Ong juga menyampaikan pandangannya mengenai debut Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 lalu. Meski mengakui tantangan bagi pelatih baru, ia menyebut laga tersebut sebagai ujian penting. Kalau kami lihat, Timnas Indonesia memiliki sederet pelatih yang baru, dan ini adalah suatu yang perlu kita nantikan, ujarnya. Tak hanya itu, OKS juga mengingatkan bahwa penting bagi Timnas Indonesia untuk mencatatkan kemenangan dalam situasi krusial seperti sekarang. Siapapun pelatih yang mengambil alih pasti memerlukan sedikit waktu. Namun, di situasi ini amat penting untuk Timnas Indonesia untuk mendapat kemenangan agar dapat lolos ke Piala Dunia. Tekanan tentu akan bersama Patrick Kluivert, tegasnya. Dengan 2 laga tersisa di kualifikasi, perjalanan Timnas Indonesia masih penuh tantangan dan tidak akan mudah. Bertemu tim ofisial Timnas Indonesia, Erick Thohir bicara target lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan tim ofisial Timnas Indonesia untuk menyatukan target buat skuad Garuda Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia masih memiliki 2 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontrak Cina dan Jepang pada Juni 2025. Dalam sisa 2 laga ini, tim Merah Putih dituntut meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi 2 laga sisa ini, Erick Thohir pun berbicara kepada tim ofisial dan menanyakan harapan mereka. Apakah ingin Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Menurut Erick Thohir, 2 tahun lalu standar Timnas Indonesia tidak berada di sini. Tetapi saat ini semua punya mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia. Erick menilai bahwa saat ini standar kita berbeda, sehingga memiliki mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak bekerja sama
untuk bisa terus membuat skuad Garuda mewujudkannya. Mimpi kita belum sampai sini juga, artinya apa? Karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda. Yang salah siapa? Nggak usah salah-salahan. Salah kita semua siapa yang suruh mimpinya Piala Dunia, kata Erik. Artinya apa? Kita mau setback atau kita mau moving forward. Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan. Kita introspeksi, kita mau moving forward. Lebih lanjut, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan tim ofisial Timnas Indonesia ini, ia menyamakan target semuanya. Ia ingin memastikan semua tim ofisial memiliki target yang sama agar bisa membawa tim merah putih tampil maksimal dalam 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang nantinya. Bertemu dengan tim ofisial Timnas Indonesia untuk menyamakan target kita bisa membawa Garuda menembus Piala Dunia, jelas Erick Thohir. Saya mendengarkan masukan dan memastikan seluruh ofisial solid serta memiliki standar yang tinggi untuk mengawal Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa tim ofisial inilah yang bakal membantu Timnas Indonesia. Untuk itu, ia pun mendengarkan segala masukan dari tim Ofiswak agar nantinya bisa membantu skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam 2 laga sisa nanti. Beckham Putra masih memiliki keinginan untuk bisa tembus Timnas Indonesia. Beckham Putra sebelumnya menjadi salah satu pemain andalan Timnas U19 Indonesia hingga Timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun tersebut sampai saat ini belum mendapat panggilan ke Timnas Indonesia Senior. Walaupun Beckham Putra belakangan tampil cukup mentereng bersama Persib di Liga 1 2024-2025. Namun, Beckham Putra belum mampu mencuri perhatian dari pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bahkan di era pelatih Shin Tae-yong, Beckham Putra pun belum mendapat kesempatan bermain di senior. Pemain andalan Persib itu terakhir kali tercatat tampil di bawah asuhan Shin Tae-yong saat memperkuat Timnas U23 Indonesia. Beckham Putra membela Timnas U23 Indonesia di Piala AFF 2023 lalu dan kalah dari Vietnam U23 dalam babak final melalui adu penalti. Setelah itu, Beckham Putra belum kembali mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia lagi, apalagi untuk skuad Garuda. Beckham belum punya kesempatan memperkuat tim merah putih di tim senior. Untuk itu, sebagai pemain, ia pun ingin bisa berkontribusi buat Timnas Indonesia Senior. Ya siapa sih yang tidak mau main di Timnas Indonesia, ujar Beckham Putra kepada awak media, pemain yang telah mencetak 6 gol dan 3 assist di Liga 1 2024-2025 bersama Persib ini tentu saja memiliki target untuk bisa tembus Timnas Indonesia. Untuk itu, agar bisa dilirik oleh Patrick Kluivert dan para asistennya, Beckham pun memilih saat ini fokus bersama Maung Bandung terlebih dahulu. Pasalnya, saat ini Persib juga tengah mengincar gelar juara Liga 1. Untuk itu, ia ingin fokus dengan tim agar bisa membawa tim kebanggaan Bobotoh ini meraih gelar juara nantinya. Beckham mengatakan selama ia fokus dan memberikan yang terbaik buat tim, nantinya dipanggil Timnas Indonesia adalah sebuah bonus. Dan tentunya itu target saya ke depan bisa masuk Timnas Indonesia, kata Beckham Putra. Dan yang terpenting buat saya setiap di pertandingan bisa tampil maksimal dan Timnas adalah bonus buat Beckham, tuturnya. Sementara itu, saat ini Beckham Putra tengah berambisi membawa Persib bisa back-to-back meraih gelar juara Liga 1. Apalagi Maung Bandung saat ini telah memimpin puncak klasemen Liga 1 dengan mengemas 61 poin. Mereka saat ini telah unggul 8 poin dari Dewa United yang berada di posisi runner-up Liga 1 dengan mengemas 53 poin. Dengan situasi ini, Persib hanya membutuhkan 8 poin untuk bisa mengunci gelar juara Liga 1 dalam sisa 5 laga yang ada ini. Untuk itu, Beckham memilih untuk fokus bersama Persib terlebih dahulu saat ini.
Direktur Torino turun langsung dan Vanoli ingin reuni bareng bek andalan Jay Itzes. Ketertarikan Torino pada Jay Itzes semakin menguat setelah kehadiran langsung Davide Fagnaty di laga Serie A Liga Italia antara Empoli versus Venezia FC. Direktur olahraga Torino itu menyaksikan pertandingan yang berakhir imbang 2-2 untuk memantau performa bek andalan timnas Indonesia dan Sebastiano Esposito. Jay Itzes bermain penuh selama 90 menit sebagai starter dan kembali menunjukkan penampilan solidnya sebagai bek tengah Venezia FC. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnaty, kemarin berada di Stadion Castellani untuk menonton pertandingan antara Empoli dan Venezia demi memantau bek tengah Jay Itzes dan penyerang Sebastiano Esposito, ungkap laporan dari jurnalis Italia Niccolò Schira. Minat Torino terhadap kapten timnas Indonesia ini bukan kabar baru. Klub sekota Juventus tersebut sudah lama memantau pergerakan pemain kelahiran Mierlo itu. Ketertarikan Torino diduga kuat karena faktor pelatih mereka saat ini, Paolo Vanoli. Vanoli merupakan pelatih yang berjasa membawa Venezia promosi ke Serie A dan sangat mengenal gaya bermain Itzes. Ia pernah menjadikan Itzes sebagai andalan di lini belakang dan tampaknya ingin mengulang kolaborasi sukses tersebut. Situasi Venezia yang terancam degradasi membuka peluang Torino untuk mendekati sang pemain lagi. Di sisi lain, posisi Torino aman di papan tengah Serie A dengan menempati peringkat ke-10 setelah meraih 40 poin dari 32 laga. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Jay Itzes yang ingin terus bermain di level tertinggi. Namun Torino bukan satu-satunya tim yang tertarik. Klub-klub besar seperti Inter Milan, AC Milan, Napoli hingga Bologna juga turut memantau perkembangan sang pemain. Seorang pencari bakat Inter Milan bahkan terlihat hadir di Stadion Via del Mare saat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia. Lebih lanjut, Calciomercato menyebut bahwa Jay Itzes telah menarik perhatian banyak klub besar karena penampilan impresifnya sejak beberapa bulan terakhir. Sekarang saya berpikir tentang keselamatan Venezia dari degradasi, ucap Jay Itzes. Ada laga kandang melawan AC Milan dan menghadapi tim-tim besar, kami kurang lebih selalu main dengan baik. Kami tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak memikirkan masa depan saya sekarang, pungkasnya. Dengan banyaknya klub besar yang mengincar, masa depan Jay Itzes tampaknya akan jadi sorotan besar pada bursa transfer mendatang. Namun hingga musim berakhir, fokus utama sang bek tetap pada Venezia. Striker timnas Cina Zhang Yuning ungkap hubungan dekatnya dengan Kevin Dix, ex-rekan setim di Vitesse. Tidak banyak yang tahu, dua pemain yang kini berada di jalur berbeda, Yuning Zhang dan Kevin Dix, pernah menorehkan sejarah bersama di Belanda. Kedua pemain ini pernah membela klub Vitesse Arnhem dan menjadi bagian dari skuad emas yang mempersembahkan trofi KNVB Cup pertama dalam sejarah klub tersebut. Musim 2016-2017 menjadi musim bersejarah bagi Vitesse. Dengan mengandalkan perpaduan pemain muda dan berpengalaman, mereka berhasil menembus final KNVB Cup dan menghadapi AZ Alkmaar. Dalam pertandingan final yang digelar pada April 2017, Vitesse tampil gemilang dan menang 2-0. Kemenangan ini sekaligus memastikan trofi KNVB Cup pertama dalam sejarah klub. Yuning Zhang, penyerang asal Cina yang kala itu sedang dipinjam dari West Bromwich Albion, turut memberikan kontribusi selama perjalanan turnamen. Sementara itu, Kevin Dix yang bermain sebagai bek kanan juga memberikan stabilitas pertahanan bagi Vitesse sepanjang musim. Meski saat ini keduanya sudah menjalani karier di negara dan klub berbeda, kenangan tersebut tetap menjadi momen tak terlupakan dalam perjalanan karier profesional mereka. Momen nostalgia itu kembali terungkap usai pertandingan antara Cina melawan Indonesia baru-baru ini. Yuning Zhang yang tampil membela negaranya, mengenang kembali masa-masa saat dirinya berbagi ruang ganti dengan Kevin Dix. Kevin Dix adalah mantan rekan setim saya di Vitesse meski dia belum datang ke sini, ujar Zhang merujuk pada proses naturalisasi Kevin Dix ke timnas Indonesia. Meski tidak hadir langsung di lapangan, nama Dix tetap menjadi perbincangan di antara pemain-pemain yang pernah merumput di Eredivisie. Tak hanya itu, Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang juga pernah berkarir di Liga Belanda, turut menyapa Zhang usai pertandingan dan memberi selamat.
Keduanya memang sempat berhadapan beberapa kali di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Kisah Jang dan Dix adalah contoh nyata bagaimana jalur sepak bola bisa mempertemukan banyak cerita dan persahabatan lintas negara. Jang kini menjadi andalan timnas China, sementara Kevin Dix tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses tersebut berjalan lancar, bukan tak mungkin keduanya akan kembali bertemu di lapangan hijau, kali ini sebagai lawan yang sah di kancah internasional Asia.